Aphrodite, Ventus, Chaos, Dionysus, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat belajar kembali di OG Grafis Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dokumen atau project baru di aplikasi CorelDRAW. Kita akan belajar step by step supaya mudah untuk dipahami. Simak dan ikuti video tutorialnya dan selamat belajar. Oke, langkah yang pertama seperti biasanya kita buka aplikasi CorelDRAW-nya di desktop. Oke, ketika aplikasi CorelDRAW-nya sudah terbuka, kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Langkah selanjutnya, untuk membuat dokumen baru, teman-teman bisa menggunakan beberapa macam cara. Teman-teman bisa menggunakan perintah yang ada di menu bar sini, ya, file kemudian new. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menggunakan di standard bar ini, di icon sebelah kiri sendiri sini. Ini namanya new juga, sama penggunaannya untuk membuat dokumen baru. Dan di sini ya ada menu get started. Di sini ada pilihan untuk membuat dokumen baru juga, ya, ada tanda plus new dokumen. Ini sama untuk membuat dokumen baru. Dan di sebelahnya tombol new dokumen ini, ya, ini adalah history beberapa project yang pernah saya buat. Ini ada di get started. Ya, terserah teman-teman nanti mau pilih yang mana. Di sini saya kasih contoh ya, untuk membuat dokumen baru saya menggunakan tombol yang ada di standard bar. Kita klik saja tombol ini. Dan setelah tombol new dokumen kita klik, ya, maka akan muncul jendela baru atau jendela pop-up baru berfungsi untuk men-setting atau pengaturan awal sebelum kita membuat dokumen atau project baru. Yang pertama, ya, ada kelompok general, ya. Di bagian general ini ada beberapa pilihan atau settingan. Yang pertama, di kelompok general ini ada beberapa settingan. Ya, ada di sini ada name. Name ini berfungsi untuk memberikan nama pada project atau dokumen yang akan teman-teman buat. Kasih contoh saja, namanya project 1. Selanjutnya ada preset. Ya, di sini adalah tempat di mana teman-teman bisa memakai settingan bawaan dari CorelDRAW ataupun settingan yang telah teman-teman simpan sebelumnya, dan bisa teman-teman buka lagi di sini, ya, ketika teman-teman sudah menyimpannya dan teman-teman tidak usah men-setting ulang lagi. Selanjutnya ada number of page. Ini fungsinya untuk menentukan jumlah halaman pada project teman-teman nanti. Teman-teman bebas menentukan berapa halaman yang ingin teman-teman buat. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah buku, leaflet atau brosur yang halamannya lebih dari 1, teman-teman bisa menentukannya di sini, ya, number of page. Selanjutnya di bagian page view ini ada beberapa pilihan. Ada namanya single page view dan ada yang namanya multiple view. Nah, ini maksudnya adalah preview di mana tampilan lembar kerja teman-teman nanti, ya. Ketika teman-teman memilih single page view, halaman yang tampil akan cuma 1. Tapi ketika teman-teman memilih yang multiple view, maka di tampilan project teman-teman, ya, ketika teman-teman memilih number of page-nya 4 ataupun lebih, akan muncul di preview lembar kerja teman-teman sebanyak 4 halaman itu. Ya, semuanya akan tampil di satu layar. Selanjutnya, ya, di bagian general ini ada yang namanya primary color mode, ya, ada dua macam nih, ada CMYK dan ada RGB. Kalau CMYK ini teman-teman bisa pakai ketika teman-teman membuat project yang nantinya akan dipakai di media percetakan, ya, yang hasil desainan teman-teman nanti akan dicetak. Contohnya ketika teman-teman ingin membuat kartu nama, brosur, baliho, pamflet, banner, kan nantinya itu dicetak tuh. Teman-teman bisa memilih CMYK untuk default komposisi warnanya. Dan ketika teman-teman membuat desain yang tujuan akhirnya hanya untuk media elektronik, tidak dicetak, ya, entah itu untuk sosmed
ya tampilan banner di Facebook atau konten di Instagram, maka teman-teman bisa pakai yang RGB ini. CMYK ini singkatan dari cyan, magenta, yellow, sama Ki. Banyak orang-orang awam yang menganggap Ki ini adalah warna hitam. Huruf K ini adalah percampuran warna dari cyan, magenta, sama yellow. Kalau yang RGB ini singkatan dari red, green, sama blue, ya merah, hijau, sama biru. Untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan antara CMYK sama RGB dan kegunaan masing-masing komposisi warna CMYK ataupun RGB, next akan saya buatkan video tutorialnya. Selanjutnya di kelompok dimension, ya ada pengaturan peak size, ada width, height, orientation, sama resolution. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada peak size. Di sini berfungsi untuk mengatur ukuran dari lembar kerja teman-teman nanti, ya, atau ukuran kertas lah, ya. Di sini ada banyak banget template-template yang sudah jadi dan sudah disediakan di CorelDRAW-nya. Mulai dari ukuran A0 sampai ukuran A6, kemudian ukuran B1 sampai B5, C3, C6, dan banyak banget ya template-nya di sini. Bisa teman-teman pakai sesuai dengan kebutuhan nanti. Ketika teman-teman ingin membuat ukuran sendiri, ya ukuran custom yang tidak ada di sini, ya yang nggak ada di template peak size, teman-teman bisa memilih custom. Selanjutnya di kolom width sama height ini teman-teman bisa menentukan ukurannya sendiri. Teman-teman bisa menentukan ukuran sesuai dengan keinginan teman-teman nanti. Width ini untuk menentukan lebarnya, height ini untuk menentukan tingginya, ya. Dan satuan dari ukuran ini bisa teman-teman ganti di sini, ya, di sebelah kanan ini. Ketika teman-teman klik drop down ini akan banyak banget ya satuan-satuan, mulai dari yang sering dipakai orang-orang, ya, mayoritas orang pakai itu milimeter, sentimeter, ataupun meter. Saya kasih contoh, ya, saya membuat ukuran 1 meter dikali ukuran 2 meter. Selanjutnya ada pengaturan orientation, ya ini untuk mengatur previewnya nanti, ya, lembar kerja teman-teman mau potret atau mau landscape, ya terserah teman-teman nanti mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan aja. Dan di sini yang terakhir ada pengaturan resolution. Resolution ini untuk menentukan kualitas dari sebuah gambar yang akan teman-teman bikin nanti, ya. Di sini pilihannya ada mulai dari 300 sampai 72. Kalau settingannya ini sudah selesai, ya teman-teman sudah men-settingnya sesuai dengan kebutuhan, dan selanjutnya klik tombol OK. Oke, di sini sudah jadi, ya. Nah, ketika tadi saya pilih yang multiple view, maka jadinya seperti ini, ya. Ada 4 halaman, 1, 2, 3, 4 yang akan tampil dalam satu layar ini. Dan kalau ketika teman-teman pilih yang single view aja, maka tampilannya akan cuma di page 1. Dan nama project tadi yang telah kita buat muncul di sini. Nah, ini disebut dengan title bar. Untuk ukurannya tadi 2 kali 1 meter akan muncul di sini. Ya, ini disebut dengan option bar. Dan satuannya sudah jadi unit, pack orientationnya kita pilih yang landscape tadi, ya. Dan ketika kita sudah membuat dokumen baru seperti ini, kita pun bisa mengatur ulang lagi, ya. Entah itu dari ukurannya kita rubah jadi ukuran A3 contohnya. Ini sudah berubah menjadi ukuran A3, ya, dengan tetap tampilan multiple. Tampilan multiple ini bisa kita ganti lagi menjadi single view dengan cara kita klik view yang ada di menu bar, kemudian centangnya kita hilangin di multiple view ini. Nah, dia akan tampil satu page saja, ya, previewnya. Untuk satuan ukurannya kita bisa rubah-rubah lagi di sini, ya, di option bar sesuai dengan kebutuhan. Mungkin cukup sekian untuk cara membuat dokumen baru pada aplikasi CorelDRAW. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. See you.